media itu dulu kan revenue-nya, bagaimana media itu hidup, itu kan dari iklan dan dari pembaca. Maksudnya dari langganan, orang beli itu tadi kan ya. Orang beli, nah itu dua sumber pendapatan utama media tahun 80-an. Ya. Kemudian keuntungannya itu tergantung pada pemasaran yang efektif. Artinya bagaimana media itu bisa kalau jualan space iklannya. Jualan space iklan, kemudian selain jualan space iklan, dia juga jualan produk yang namanya koran, majalah, atau tabloid dan sebagainya. Nah, perusahaan media besar mendapatkan keuntungan waktu itu kan ya orang mendapatkan media itu mendapatkan iklan itu kan dari readership-nya kan ya. Jadi berapa banyak sirkulasi yang beredar di masyarakat. Berapa banyak media itu dibaca sama masyarakat. Nah, itu baru orang mau pasang iklan di media itu tadi. Nah, nanti rate-nya bisa bermacam-macam kan ya. Kalau pembacanya sekian, rate-nya sekian dan sebagainya. Jadi nggak bisa kita tampilkan dengan model pukul rata. Bahwa media saya, SWA, itu rate iklannya sama dengan Kompas misalnya. Nggak mungkin saya bisa, orang nggak akan milih majalah SWA. Tapi majalah SWA adalah majalah yang pembacanya itu beda dengan koran Kompas. Kita pembacanya majalah SWA adalah orang-orang yang berkecimpung di dunia bisnis. Dan levelnya itu juga level C-class gitu. Sehingga kita bisa deket-deket lah rate-nya itu dengan koran Kompas, rate iklannya itu tadi. Walaupun mungkin oplahnya mungkin jauh. Kalau SWA 30.000 dibandingkan dengan Kompas waktu itu 500.000. Kan jauh. Jadi reach dari iklannya itu kan lebih jauh, lebih banyak pembaca, lebih banyak dijangkau oleh Kompas ketimbang oleh SWA. Tapi balik lagi, bahwa majalah SWA adalah majalah yang segmented. Jadi pembacanya itu khas, tidak seperti Kompas yang umum gitu kan ya. Gitu. Nah, outlet yang untuk pengiklan dan sebagainya, yang menarik adalah bagaimana penerbit kecil mungkin seperti SWA ya dibandingkan dengan Kompas itu bisa bersaing dengan majalah-majalah tadi. Dan alhamdulillah SWA udah lebih dari tahun 80, mungkin 40 tahun majalah SWA itu. Dan sampai sekarang masih eksis. Walaupun seperti yang disampaikan oleh Bu Kokom tadi, mungkin berbeda tampilan majalah SWA dulu dengan majalah SWA sekarang. Tapi itu kan semua dialami oleh semua media cetak. Kompas juga makin susut halamannya. Kemudian media-media lain juga seperti itu. Yaitu tadi kita mencoba untuk menyesuaikan dengan biaya produksinya itu tadi. Kalau kita paksakan banyak halaman, itu kan biayanya, fixed cost-nya itu kan besar. Nah, sekarang kita atur bagaimana caranya supaya ini juga dialami waktu kita krisis 98. Bahkan dia kan cuma terbit 10 halaman, bahkan dipotong menjadi yang dulu satu ukuran koran menjadi ukuran tabloid. Itu kan artinya untuk meningkatkan untuk mencapai efisiensi. Nah, itu fenomena zaman saya sebut itu. Saya nanti kasih contoh, ada bagaimana media baru yang namanya lokal, yang namanya Sukabumi Update, itu bisa hidup sekarang. Ya, media lokal. Nanti mungkin contohnya adalah seperti yang Pemret dengan TV desa ini tadi gitu kasusnya. Artinya apa? Tidak seperti dulu bahwa media besar itu menguasai, tapi sekarang media kecil itu bisa paling tidak bisa menghidupi karyawannya. Yang kalau Sukabumi Update itu 25 orang karyawannya. Dimulai dari 2 orang. Nah, sekarang mungkin trennya kan seperti itu. Nanti kita bicara soal Google, bagaimana Google mempengaruhi media. Itu kata teman di Google, kita itu bikin media nggak perlu banyak-banyak. Cukup 2 orang aja cukup. Yang penting 2 orang itu rajin. Jadi maksud saya juga ingin sampaikan kepada teman-teman mahasiswa, kalau bikin media itu nggak perlu banyak-banyak orang. Kalau SWA
Kan itu kan peninggalan zaman dulu kan ya, tahun 80-an. Kita sudah terlalu besar. Kita di SWA itu ada 200 orang. Dan ketika jumlah karyawan besar, itu kita susah untuk apa? Cepat transformasi. Dan saya kira itu dialami oleh media-media yang lain. Nanti mungkin dulu kita kenal ya, Kompas itu apa ya? Kalau grup Kompas, mohon maaf yang dari Kompas di sini ya, kalau ada dari Gramedia, grup Gramedia itu dulu backbone-nya pendapatannya adalah Kompas. Sekarang itu berubah, bukan Kompas lagi yang menjadi pemasok revenue yang paling besar. Yang menjadi backbone Gramedia sekarang adalah Tribun News. Yang Tribun News yang dulu dimulai dari adanya Warta Kota, Pres Daerah dan sebagainya itu tadi. Nah itu begitu cepat perkembangan media sekarang. Yang mungkin kita zaman dulu, waktu tahun 80-an, kita tidak bisa membayangkan bahwa media itu sekarang seperti itu. Nah ini disruption-nya gitu ya. Jadi perkembangan media saat ini pesat. Dewan Pers tahun 2020 artinya apa? Bahwa sekarang kan setelah reformasi media kan tidak dibatasi. Kalau saya tadi katakan profesi jurnalis itu dulu privilege, pokoknya keren lah gitu ya. Karena apa? Medianya nggak banyak. Dan untuk bikin media itu harus ada izin. Sekarang nggak ada. Sekarang makanya di jumlah menurut Dewan Pers sekarang ada 1.226 media yang terverifikasi. Artinya yang terverifikasi itu yang punya pengelola, ada di medianya itu ada daftar pengelolanya, alamatnya, kemudian mungkin ada bukan surat izin, ada badan hukumnya. Karena kalau menurut Undang-Undang Pers itu kan yang namanya perusahaan media itu adalah yang namanya jurnalis itu adalah orang yang bekerja, wartawan yang bekerja di perusahaan media, dan perusahaan media itu harus punya badan hukum. Jadi kalau dia tidak bekerja di perusahaan badan hukum, itu bukan jurnalis. Itu menurut Undang-Undang Pers. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya kalau dia jurnalis, kalau dia bekerja di perusahaan yang berbadan hukum, maka kalau ada kasus, itu Dewan Pers akan bukan membela ya intinya membackup-nya gitu, pokok mendukungnya. Kalau di luar itu, kan ada undang-undangnya, ada lex spesialis, bahwa wartawan itu tidak bisa dipidanakan karena berita ya, bukan karena yang lain. Nah, itu urutan dari kenapa kita perlu media itu perlu mendapatkan verifikasi dari Dewan Pers. Belum lagi kita bicara soal jurnalisnya. Wartawannya harus punya, seperti juga profesi-profesi lain, punya sertifikasi, punya kompetensi. Nah itu kita Dewan Pers memfasilitasi itu tadi. Kemudian menurut survei, nah ini kembali lagi di 2000, maaf saya kemarin nyari itu dulu kan, sekarang mungkin karena kalau di Nielsen itu tiap tahun ada. Tapi mungkin karena perkembangan media cetak yang tidak seperti dulu lagi, riset untuk media cetak itu sekarang nggak ada gitu. Nah ini majalah pembacanya tetap gede waktu itu 2017 ya, ingat 2017. Sekarang itu mungkin sudah berbalik gitu ya. Artinya itu pembaca media cetak itu nggak banyak. Kenapa? Karena kan waktu itu 2017 pembaca media yang banyak itu adalah usianya sudah di atas 40. Bayangkan sekarang 2000 berarti 45, mungkin sekarang 65. Jadi pembaca media cetak itu hanya usianya seperti saya gitu. Yang mungkin 5 tahun, 10 tahun lagi itu punah. Nggak ada gitu. Nah ini teman-teman di media cetak juga punya concern seperti ini. Artinya itu bagaimana kita bertransformasi supaya pembaca media cetak, pembaca media itu tidak, ya katakanlah media cetak, itu pembacanya usianya itu turun ke bawah. Tidak membidik, yang baca tidak lagi usianya 50 tahun ke atas, tapi mungkin bagaimana ke bawah tadi. Sosial media mengubah pandangan dunia konsumen mengakses berita dan sebagainya. Survei
Nielsen mengatakan minat membaca tidak menurun, tapi platformnya beda. Melihat berita bukan lagi melihat koran cetak atau ya koran cetak lah ya, atau majalah cetak, tapi mereka mengaksesnya lewat smartphone. Nah, itu kan tren sekarang. Kemarin saya melakukan riset apakah media, ya tadi mungkin Nielsen juga sudah melakukan riset, itu Nielsen apa siapa ya, Nielsen kalau nggak salah, itu melakukan riset, atau Edelman itu juga mengatakan bahwa media itu yang paling dipercaya adalah media cetak. Kenapa? Karena proses produksinya itu. Proses produksi media cetak itu kan melalui ketat, cek and recheck-nya itu loh. Dia tidak langsung untuk dapat informasi, langsung jadi berita. Sehingga apa? Media cetak itu menjadi acuan. Orang kalau dengar berita dari informasi dari Twitter, berita dari .com, larinya kemudian besoknya itu ke media cetak untuk ngecek benar nggak berita itu tadi. Jadi untuk mengkonfirmasi itu pada levelnya, pada level itu media cetak punya nilai. Yang kedua, media cetak masih punya nilai. Kenapa? Karena kan menurut pengalaman Giswa ya, orang itu masih lebih suka ditampilkan di majalah, yang ditampilkan ya, bukan yang baca ya, ditampilkan di majalah ketimbang di online atau di platform yang lain. Kenapa? Karena katakanlah dia menjadi cover majalah, itu nanti majalah itu dipajang di ruang tamunya. Dipajang di ruang tamunya, dan itu menjadi kebanggaan dari para katakanlah eksekutif yang kita wawancara. Jadi itu yang menjadi kekuatan sampai sekarang ya, itu media cetak.